Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dosen Astia Nurindah Kencana Putri MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah landasan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Winiar Fauziah. Saya akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Agustiani dan Resi Mardianti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya yang akan membacakan penyajian materi yang pertama. A. Landasan ekonomi. Landasan ekonomi pendidikan adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi seperti fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan hubungan ekonomi dan pendidikan. Pertama, manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi, politik, faktor, modal, dan kemajuan teknologi. Disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, faktor tersebut tidak ditunjukkan dengan faktor sumber daya manusia, instrumen atau membangun sumber daya tersebut. B. Peran ekonomi dalam pendidikan. Peran ekonomi yang membentuk manusia yaitu dalam kehidupan sehari-harinya, memiliki etis kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktivitas dan hidup efisiensi. Alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan manusia agar tidak kalah bersaing dalam suatu era globalisasi saat ini, sehingga mengakibatkan munculnya beberapa suatu usaha baru seperti pabrik-pabrik baru, perburuan ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan negara tersebut bertambah. Perkembangan ekonomi makro berpengaruh dalam bidang pendidikan. Cukup banyak orang kaya secara sukarela mau menjadi bapak angkat agar anak-anak tidak mampu bisa bersekolah. Terlaksana sistem ganda dalam pendidikan yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar para siswa. Indikasi dari suatu keberhasilan pembangunan ekonomi secara keberhasilan. Pembangunan ekonomi secara makro adalah munculnya sekolah unggul dengan tujuan memberikan mental yang positif atau cinta terhadap prestasi secara kerjasama dan hasil yang sempurna. Sedangkan fungsi produksi dalam pendidikan dalam hubungan output dan input ada 3. 1. Fungsi produksi administrator. Fungsi administrator dimaksud input adalah segala sesuatu yang menjadi wahana dan proses pendidikan yang dapat dihitung dan dinilai harganya dalam bentuk uang, antara lain prasarana dan sarana belajar termasuk kelas, perlengkapan belajar, media, dan bentuk material seperti bulb, disket, hard disk, ATM, dan waktu guru atau dosen dan personalia yang dipakai memproses peserta didik. Sementara output dalam fungsinya produktif adalah berbagai bentuk layanan dan dalam proses peserta didik. 2. Fungsi psikologi. Inputnya sama dengan fungsi administrator, akan tetapi outputnya berbeda. Output fungsi produksi psikolog adalah semua hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentuan sikap, pengakuan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, dan manajemen pikiran,
dan peningkatan keterampilan. Namun output fungsi ini tidaklah mudah karena tidak mudah mengkuantifikasi dan menguangkan aspek-aspek psikologi, dan harganya hanya bisa dicari lewat kegunaannya di masyarakat serta kecocokannya dengan norma dan kondisi masyarakat. Selain itu, karena tidak adanya variabel kontrol terhadap proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Fungsi yang ketiga adalah produksi ekonomi bertalian erat dengan marketing. Marketing adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang memberikan perubahan nilai dengan target pasar sebagai tujuan. Lembaga pendidikan yang mencakup mendesain penawaran, menentukan kebutuhan atau keingin pasar. Dalam hal ini peserta didik sesuai dengan kebijakan menentukan harga efektif dengan mengadakan komunikasi, distribusi, komunikasi, dan layanan. Mudrofin 1996 dalam Pidata 2007 menyatakan bahwa negara-negara maju hubungannya antara pendidikan dengan pembangunan ekonomi sangatlah jelas, di mana sistem pendidikan diorientasikan kepada kebutuhan ekonomi yang didasari pada teknologi tinggi, fleksibel, dan mobilitas angkatan kerja. D. Ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak dimanfaatkan sumber daya produktif, seperti pelatihan dan pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, daya pikir, dan karakter. Pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter. Dalam bidang infrastruktur, sistem politik di Indonesia meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur yaitu partai politik, kelompok penekan, kelompok berkepentingan, dan media komunikasi politik yang bertindak mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Efisiensi dana, efektivitas dana pendidikan. Menurut Pidata 2007, efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah penggunaan dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah apabila dengan dana tersebut tujuan pendidikan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan relatif sempurna. Terdapat beberapa faktor yang penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Penggunaan uang yang sudah dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. 2. Proses pada setiap kegiatan. Hal ini bisa dilihat langsung seperti dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan bisa juga diperiksa dan hasil laporannya seperti pada bidang penelitian. Selain dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pendidikan, ada beberapa langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah tersebut antara lain 1. Dalam penyusunan anggaran belanja. Khususnya di perguruan tinggi, pemerintah menyusun pedoman yang memakai kode-kode tertentu untuk memudahkan pengecekan. 2. Penyesuaian jumlah fakultas dengan kebutuhan pembangunan. 3. Menutup jurusan-jurusan yang lulusnya sudah dipandang terlalu banyak dan tidak dapat mencari pekerjaan atau tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 3. Tidak mengangkat pegawai negeri baru, termasuk guru, dosen, kecuali sebagai pengganti mereka pensiun atau meninggal. F. Implikasi konsep pendidikan. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Misalnya, suatu yang merupakan tindak lanjut kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup.
Implikasi pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut. 1. Pendidikan baca tulis fungsional. Program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, karena dengan kondisi yang ada pada negara-negara berkembang, dengan alasan masih banyak penduduk yang buta huruf, melainkan juga sangat penting ditinjau dari implementasinya. 2. Pendidikan vokasional. Sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah atau sebagai program pendidikan formal dan non-formal merupakan salah satu program penting dalam rangka pendidikan seumur hidup. 3. Pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam tiap-tiap profesi hendaknya telah tercipta buit matching yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. 4. Pendidikan ke arah perubahan dan penggunaan. Diakui bahwa di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangannya iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dari cara memasak yang serba menggunakan mekanik dan elektronik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.